Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang dan terima kasih sudah bersama kembali di channel Kemangi Kabar Kemenang Pati. Podcast resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Pati. Bersama saya Muhammad Sadam Sidiki. Kita akan berbincang banyak hal tentang Kementerian Agama Kabupaten Pati. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang seksi pendidikan madrasah. Dalam hal ini kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana simpatika di awal tahun ajaran baru ini. Telah hadir bersama kami ya Bapak Muhammad Irham. Selamat siang Pak. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik. Beliau ini adalah pengelola simpatika nih Pak. Pengelola simpatika di seksi pendidikan madrasah. Nah, terima kasih Pak Irham sudah berkenan hadir di Kemangi ini. Baik Pak Irham, di awal-awal ini ya Pak, kita akan langsung coba tanya nih tentang simpatika. Ya, banyak orang yang mungkin masih belum tahu emang simpatika itu apa. Nah, ini kan kita pengen tahu ya. Karena jujur saya sendiri pun masih belum tahu gitu Pak. Nah, Oke. Terima kasih Mas Adam. Jadi untuk lebih mengenal apa itu simpatika, saya sampaikan terlebih dahulu mungkin kepanjangan dari simpatika itu sendiri Mas. Jadi simpatika itu adalah sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, artinya sistem yang dibangun untuk mengelola data pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah simpatika. Jadi setelah ada simpatika, kemudian beberapa waktu yang lalu di awal tahun ini kemarin sempat ada program sinkronisasi antara simpatika dengan EMIS. Nah, setelah dilakukan sinkronisasi, mungkin saat ini kita lebih mengenal simpatika sebagai EMIS GTK. Nah, karena setelah sinkron itu maka istilahnya saat ini adalah EMIS GTK. Jadi EMIS yang khusus mengelola GTK. Kalau dulu istilahnya simpatika, sekarang EMIS GTK. Tapi prinsipnya itu adalah sama Mas, sama. EMIS GTK itu adalah simpatika tersebut. Baik. Nah, ini berarti aplikasi yang bisa kira-kira ini apa fitur-fitur yang ada di dalamnya gitu Pak? Karena kan ini kan aplikasi ya, otomatis di dalamnya kan ada fitur-fitur yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh guru dan tenaga pendidikan. Oke, baik Mas Adam. Jadi simpatika atau sekarang dikenal sebagai EMIS GTK ini memiliki banyak fitur yang memang itu diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama yang jelas adalah fitur untuk pendaftaran guru atau tenaga kependidikan baru. Nah, jadi guru yang belum terdaftar itu bisa mendaftar di EMIS GTK atau simpatika ini. Kemudian juga fitur yang lain untuk fitur mutasi guru. Mutasi dari madrasah satu pindah ke madrasah lain. Nah, itu ada fiturnya. Kemudian juga ada fitur untuk pengajuan tunjangan insentif. Ketika guru nanti yang sudah memenuhi syarat ingin mengajukan tunjangan insentif, bisa melalui fitur pengajuan tunjangan insentif. Nah, yang paling utama memang untuk tujuan utama dari EMIS GTK atau simpatika ini, tujuan utama memang pengelolaan GTK yang tujuan utama atau tujuan akhirnya nanti adalah untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Pembayaran tunjangan profesi guru nanti di situ juga banyak fiturnya
untuk pengaturan jadwal oleh madrasah dari masing-masing guru, kemudian juga fitur untuk mengajukan beban kerja guru, beban kerja guru, sehingga nanti ketika itu sudah di-approve oleh admin kabupaten, maka yang bersangkutan setelah memenuhi beberapa syarat, maka itu bisa dibayarkan tunjangan profesinya. Tentu saja dengan syarat-syarat yang ada. Itu banyak sekali fiturnya. Memang ini adalah untuk memenuhi program-program Kemenak yang terkait dengan program guru maupun tenaga kependidikan. Di antaranya tadi tunjangan insentif, tunjangan profesi guru, untuk proses PPG nanti juga melalui simpatika ini, pengajuan TPG dan lain sebagainya, termasuk asesmen kompetensi guru. Nah, itu beberapa fitur, banyak sekali. Itu berarti beberapa fitur dan manfaat yang bisa didapat oleh guru dan juga tenaga pendidikan. Betul. Jadi itu tadi kan kita sudah mengenal sedikit tentang apa itu simpatika dan fitur apa saja, bahkan juga tadi jelaskan sedikit manfaatnya yang endingnya itu untuk kesejahteraan guru. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi kan kita tahu ini kenapa ini simpatika itu begitu penting. Kenapa simpatika penting bagi guru? Itu apa pentingnya, Pak, bagi guru? Jadi begini, sangat penting karena apa? Untuk mendapatkan layanan program GTK di Kementerian Agama ini, semua guru memang wajib terdaftar di simpatika. Berarti harus terdaftar dulu. Betul. Ketika guru tidak terdaftar di simpatika, maka tidak berhak mendapatkan program-program dari Kementerian Agama. Meskipun sudah lama itu, Pak ya? Ya, meskipun sudah mengajar di madrasah lama, tetapi tidak didaftarkan, maka tidak mungkin bisa mendapatkan program-program dari Kemenak. Contohnya tidak bisa mendapatkan tunjangan insentif, tidak bisa mengikuti PPG, tidak bisa mengikuti asesmen kompetensi guru. Apalagi untuk tunjangan profesi guru tidak bisa dibayarkan kalau tidak terdaftar di simpatika. Oleh karena itu memang ini adalah aplikasi yang memang spesifik untuk pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Baik. Nah, tadi kan sudah sedikit disinggung bahwa harus terdaftar. Atau tadi juga Jiren bilang tentang pendaftaran baru, juga ada tentang mutasi. Nah, tentang mutasi ini itu sistemnya bagaimana? Apakah bisa hanya antar madrasah atau bisa misalnya di sebelumnya di sekolah negeri cuman sama-sama ngajar juga tapi terus pindah ke madrasah, apakah itu bisa berlanjut atau harus dari awal itu, Pak? Baik, Mas Adam. Jadi untuk mutasi itu kita database-nya antara simpatika ini dengan yang di sekolah umum, dalam hal ini adalah aplikasinya Dapodik itu. Simpatika dengan Dapodik itu tidak sinkron. Sehingga ketika mutasi dari madrasah ke sekolah umum ataupun sebaliknya itu tidak bisa dilakukan. Mutasi bisa dilakukan ketika perpindahannya antar madrasah, dari madrasah satu ke madrasah lain. Nah, itu baru bisa dimutasikan. Kalau pindahnya atau mutasinya di sekolah umum, karena ini database-nya tidak sinkron dengan Dapodik, maka tidak bisa dimutasikan. Begitu. Berarti tetap kalaupun bisa dimutasi itu adalah antara madrasah gitu, yang itu sudah ini. Baik. Nah, kemudian simpatika ini kan berarti fiturnya ya sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi guru dan tenaga pendidikan. Ini kalau gitu yang mengelola ini, kalau yang di Kementerian Agama, yang di kabupaten sudah jelas dari jenengan. Terus untuk yang menginput data-data guru itu apakah gurunya sendiri atau ada yang megang sendiri? Bagian khususnya gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Mas Adam. Jadi untuk pengelolaan simpatika ini juga berlaku secara berjenjang.
Jadi di admin pusat, Kemenak pusat juga ada pengelolanya. Kemudian juga admin Kanwil juga ada pengelolanya, tingkat Kanwil. Kemudian kabupaten juga ada pengelolanya, admin kabupaten. Kemudian di madrasah sendiri pun ada juga pengelolanya, admin madrasah. Termasuk masing-masing guru dan tenaga kependidikan itu pun memiliki akun masing-masing. Semua jenjang ini tadi memiliki kewenangan yang berbeda. Jadi masing-masing jenjang tingkatan itu memiliki akun dengan kewenangan yang berbeda. Tentu saja berbeda karena memang dibuat secara berjenjang sehingga nanti prosesnya pun ada proses secara berjenjang. Seperti itu. Berarti untuk yang tetap yang pemangku memegang yang pengelolanya ini sesuai masing-masing, ada yang individu berarti guru masing-masing dan GTK masing-masing. Nah kemudian nanti lanjut naik ke atas dari admin madrasah, naik lagi di kabupaten, naik lagi ke Kanwil dan sampai ke pusat. Oke, baik. Nah terus untuk yang menginput data di Simpatika ini atau pemutakhirannya, validasinya itu dari gurunya sendiri atau admin madrasah gitu. Itu berarti yang bisa untuk input itu siapa? Gitu ya. Jadi untuk kewenangan dari GTK, admin madrasah atau kabupaten itu kewenangan berbeda. Tentu saja perbedaan menu atau perbedaan layanan itu juga dipengaruhi oleh penjenjangan tadi. Contohnya ketika ingin mendaftarkan guru baru GTK, itu menjadi kewenangan madrasah untuk bisa mendaftarkan gurunya. Admin berarti di sini admin madrasah, mendaftarkan gurunya. Kemudian setelah guru terdaftar, ketika seorang guru ingin merubah data atau biodatanya, maka itu kewenangan dari masing-masing GTK untuk merubah data, kemudian diajukan untuk disetujui admin kabupaten. Termasuk juga menu yang lain seperti penyusunan jadwal mengajar misalkan. Nah, itu adalah kewenangan dari admin madrasah atau admin kepala sekolah untuk menyusun jadwal. Untuk selanjutnya jadwal tersebut yang dalam hal ini dituangkan dalam formulir S25 namanya, keaktifan kolektif madrasah dalam bentuk penyusunan jadwal itu diajukan di kabupaten untuk disetujui kabupaten. Contohnya seperti itu. Jadi memang memiliki kewenangan yang berbeda. Baik. Mungkin bisa di-spill sedikit tentang apa yang ada di dalam Simpatika gitu, Pak. Baik. Jadi begini, untuk pelaksanaan jadwal mengawali semester depan ini ya, awal semester di tahun pelajaran ini, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh baik guru maupun admin madrasah dari madrasah itu sendiri. Jadi begini, sebelum memasuki tahun pelajaran baru, yang mana setiap tahun pelajaran baru itu pasti kan ada penyusunan jadwal baru. Penyusunan jadwal baru, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh masing-masing madrasah sebelum memasuki tahun ajaran baru, yang pertama harus dikelola dulu manajemen di madrasah masing-masing. Yang pertama didaftarkan dulu semua guru yang akan mendapatkan jadwal mengajar. Harus dipastikan guru yang akan mendapatkan jadwal mengajar harus dipastikan semua terdaftar di Simpatika. Pertama itu termasuk guru yang mutasi, misalkan tidak mengajar lagi di madrasah A, akan pindah di madrasah yang lain, itu harus dimutasikan dulu. Sehingga dipastikan dalam satu madrasah itu
adalah guru-guru yang betul-betul akan diberikan tugas mengajar. Jadi proses kalau misalkan mutasi silahkan dimutasikan dulu, guru baru silahkan didaftarkan dulu. Bahkan ketika kepala madrasahnya pensiun atau purna, harus dinonaktifkan dulu, diganti dulu kepala madrasahnya, karena nanti yang akan menjadwalkan, memasang jadwal, membagi tugas mengajar itu kan kepala, sehingga kepalanya harus dipastikan kepala yang akan melaksanakan tugas di semester depan ini. Nah, termasuk misalkan kemudian ada guru yang meninggal dunia, ya harus dinonaktifkan dulu. Kemudian guru yang memang misalkan mengundurkan diri, harus dinonaktifkan dulu. Jadi pastikan di madrasah itu sudah fix guru-guru yang terdaftar adalah guru yang memang betul-betul akan mendapatkan jam mengajar. Jadi harus itu dulu yang dilakukan dipastikan sebelum nanti dulu. menyusun jadwal. Itu. Baik. Nah, untuk menu-menu atau bagaimana proses pengajuannya, guru baru, mutasi, kemudian ingin mengajukan penonaktifan dan lain sebagainya. Nah, ini kami di Kemenak Padi ini kami mengembangkan aplikasi Ajar Simpati namanya ini, Mas. Ajar Simpati. Apa itu Ajar Simpati? Ajuan verbal simpatika Padi. Karena ajuan dari masing-masing guru atau dari masing-masing madrasah harus diverifikasi dan divalidasi oleh admin kabupaten. Untuk mempermudah proses tersebut, maka ini kita kembangkan Ajar Simpati, ajuan verbal simpati Kemenak Padi. Ajuan verbal simpatika Kemenak Padi. Ini hanya alamatnya khusus di Pati atau di semuanya punya itu, Pak? Ini khusus di Kabupaten Pati, Mas. Khusus di Kabupaten Pati. Di kabupaten lain kami tidak tahu persis bagaimana sistem yang dikembangkan untuk mempermudah layanan. Ini salah satu bentuk kemudahan layanan kita kepada para guru, sehingga guru tidak harus datang ke kantor, tidak harus berbondong-bondong ke kantor membawa berkas dokumen yang harus diverifikasi. Cukup melalui sini. Alamatnya ini, Mas. Ini ajarsimpati.my.id. Silakan diketik saja di browsernya. Ketik saja ajarsimpati.my.id. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka di sini muncul banyak layanan. Nah, ada S30, S04. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Di tutorial ini juga ada. Berarti disediakan tutorial juga untuk penggunaannya ya. Tutorial. Sudah kita siapkan di sini tutorial bagaimana menambahkan admin, aktivasi akun baru, mutasi madrasah induk, penempatan PTK non induk, alih fungsi dari non ASN menjadi P3K atau CPNS. Ini ada tutorial banyak, bisa dilihat. Jadi berarti udah lengkap ya? Lengkap, sangat lengkap. Kemudian juga selain tutorial itu, ini kami juga ada juknisnya lengkap di sini. Juknis TPG, juknis macam-macam semua lengkap. Juknis TPG PAI, juknis TPG madrasah, semua aturan-aturan kita upload di sini biar bisa akses langsung oleh para pengguna. Dan ini selalu diupdate berarti, Pak? Ya, kalau ada edaran baru, surat baru kita update. Kemudian menu-menunya ini ada istilahnya formulir di Simpatika itu ada S itu. Istilahnya S, kode-kode tertentu yang menunjukkan itu jenis layanan. Yang menunjukkan jenis layanan. Sebagai contoh di sini S12 ini adalah ajuan perubahan biodata. Misalnya merubah NIK kok salah dirubah, ajuan S12. Ini silakan diklik sini, nanti bisa di inputkan, diupload dokumen. Misalkan kok ingin merubah NIK-nya misalkan diinput salah, dipilih ajuan S12 ini, maka di situ nanti diminta
ajuan S12 berikut dengan tokennya. Nah, kemudian dokumen pendukungnya tentu saja kalau NIK ya KK ataupun KTP. Nah, setelah kita setujui, kita approve, nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada ajuan. Langsung masuk di sini. ini, ketika kita approve nih, di sini nanti ada keterangannya. ACC itu artinya berhasil kita verifikasi. Ini berarti langsung bisa dilihat oleh GTK yang bersangkutan. Bisa. Setelah kita misalkan kalau kita approve tapi gagal, maka di sini ada keterangannya. Gagal karena apa? Itu ada alasannya. Nah, bisa diketahui oleh para pengguna. Itu pengguna harus download ini, Mas. Nah, ini. Ada download aplikasinya. aplikasi Ajar Simpati. Setelah di-download di HP, silakan di-download di HP, diinstal di HP, maka nanti hasil ini apakah di ACC ataupun gagal verifikasinya bisa dicek di HP. Di HP masing-masing. Dilihat di HP masing-masing. Oh, ajuan saya ini gagal karena apa? Ini ada keterangannya. Contoh ini termasuk surat pernyataan contoh PPG ini. Mandiri. Nah, misalkan ajuan PTK baru S07 ini. Ini gagal karena apa? Kurang surat pernyataan PPG Mandiri. Karena menjadi syarat itu ya. Syarat menjadi guru baru itu sekarang harus ada surat pernyataan siap melaksanakan PPG Mandiri. Sehingga ini harus yang bersangkutan tahu kalau ini ditolak atau gagal, maka harus ditambahkan syarat lagi yaitu pernyataan PPG Mandiri. Nah, ini memudahkan pengguna, tidak perlu datang ke sini, bisa dari rumah, bisa dari madrasahnya, bisa dari kamar untuk ngecek disetujui atau tidak. Wah, Masya Allah, sangat memudahkan ya, Mas. Sangat memudahkan. Ini pengembangan aplikasi kita ini bisa di-download di Play Store atau di mana? Play Store bisa. Di Play Store ya. Play Store. Nah, untuk di-download di sini, nanti aplikasinya bisa diinstal melalui Play Store itu bisa. Untuk waktu, biasanya kan, wah ini saya udah ngirim dari kemarin kok nggak diperiksa-periksa, nggak di-approve, nggak disetujui, nggak ada kabar itu. Kira-kira kalau dari admin Kemenak Pati sendiri tuh biasanya ngasih waktu berapa gitu? Ya tentu saja ini kita real time, artinya ketika ada pengajuan maka ini nanti segera kita verifikasi apakah nanti ACC disetujui ataupun gagal. Itu bisa langsung kita verifikasi, dan ketika sudah kita verifikasi saat itu juga pengguna atau user bisa mengetahui hasilnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang masuk itu insya Allah dari admin kabupaten langsung mengeksekusi. Ya, siap, betul. Kemudian untuk pengajuan ataupun permohonan verifikasi yang terkait dengan tunjangan profesi guru itu biasanya harus kita selesai sebelum akhir bulan. Sebelum akhir bulan. Artinya paling akhir itu batas tanggal akhir bulan. Itu harus kita selesaikan. Jadi setiap pengajuan untuk pembayaran tunjangan profesinya. Itu. Nah, untuk ini, Pak, kita ini kan di awal tahun ajaran baru, berarti kan tadi seperti yang Jenny jelaskan, semuanya guru yang nanti akan mengajar di tahun ajaran ini itu harus sudah terdaftar. Betul. Nah, itu kapan verval terakhirnya itu untuk mengajukan itu? Jadi untuk tahun ajaran baru Simpatika itu dibuka untuk proses ajaran baru itu di pertengahan bulan awal di pertengahan bulan di awal semester. Contohnya kalau semester gasal besok ini kan berarti kan di bulan Juli ya. Iya, bulan Juli. Berarti nanti di pertengahan Juli ini nanti proses penjadwalan itu sudah mulai dibuka pertengahan Juli. Pertengahan Juli mulai dibuka. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh madrasah ataupun admin madrasah dan juga para guru, silakan melakukan pendaftaran, mutasi, pergantian kepala madrasah dan seterusnya bisa dimulai dari sekarang
sampai nanti pertengahan bulan Juli bisa dilakukan. Sehingga nanti ketika pertengahan bulan Juli Simpatika sudah dibuka menu penjadwalan mengajar, itu masing-masing madrasah sudah bisa action, sudah bisa mulai menyusun jadwal masing-masing gurunya. Karena syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi tentu saja harus memiliki jumlah minimal 24 JTM kan gitu. Sehingga guru-guru yang sertifikasi itu ya memang harus dijadwalkan di pertengahan Juli tadi dengan ketentuan minimal 24 agar bisa dibayarkan tunjangan profesinya setiap bulan nantinya. Masya Allah. Nah, para sobat Kemangi, itulah tadi sudah sangat banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari aplikasi Simpatika. Lebih khusus nanti Kemenak Pati ini ada aplikasi khusus untuk memudahkan para guru dan tenaga pendidikan, itu di ajarsimpati.my.id. Nah, nanti pun juga bisa di-download di HP masing-masing. Ya, ini untuk memudahkan, bahkan bisa dari rumah lah ya. Betul. Bisa dari rumah ya. Dan kita bisa langsung memeriksanya. Ya, betul sekali. Baik Pak Irham, terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini. Semoga sobat-sobat Kemangi bisa untuk memanfaatkan layanan Ajar Simpati dari Kementerian Agama Kabupaten Pati. Mungkin saya rasa cukup sekian Pak Irham. Terima kasih banyak atas kesannya bisa memberikan informasi. Dari kami mohon undur diri. Sampai berjumpa di Kemangi di chapter yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.